Halo teman-teman, pernah nggak sih kita mikir kenapa iklan di media sosial itu sering banget nunjukin produk yang pas banget sama kebutuhan kita? Padahal kita nggak pernah bilang apa-apa. Nah, itu bukan sulap atau kebetulan, tapi hasil dari strategi pemasaran yang cerdas. Namanya STP, segmenting, targeting, dan positioning. Di video kali ini, kita bakal bahas gimana perusahaan bisa memahami pasar, memilih siapa yang mau mereka sasar, dan gimana caranya bikin produk mereka tampil menonjol di benak konsumen. Yuk kita kupas bareng-bareng gimana strategi STP ini jadi kunci keberhasilan banyak brand besar, termasuk Coca-Cola. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Kenalkan nama aku Nadia Sarah Safira dengan NIM B1021231157. Perkenalkan, nama aku Atira dengan NIM B1021231133. Perkenalkan, nama aku Septiani dengan NIM B1021231137. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan segmenting? Nah, segmenting atau segmentasi pasar adalah strategi bisnis yang membagi pasar luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku serupa. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan efisien. Untuk tujuan yang lebih lengkap, segmentasi pasar bertujuan yang pertama, menentukan target pasar yang jelas, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kelompok konsumen tertentu yang paling potensial. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pemasaran. Dengan memahami karakteristik setiap segmen, strategi pemasaran dapat disesuaikan untuk hasil yang optimal. Yang ketiga, mengembangkan produk atau jasa yang sesuai. Informasi dari segmentasi membantu dalam pengembangan produk yang memenuhi kebutuhan spesifik segmen pasar. Yang keempat, mengidentifikasi peluang pasar baru. Dengan menganalisis segmen yang ada, perusahaan dapat menemukan celah pasar yang belum tergarap. Selanjutnya, ada jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama, ada segmentasi demografis. Berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan status pernikahan. Yang kedua, segmentasi berdasarkan geografis, yaitu berdasarkan lokasi geografis seperti negara, kota, iklim, atau kepadatan penduduk. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yaitu berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai, minat, dan kepribadian konsumen. Yang keempat, segmentasi perilaku, yang berdasarkan pada perilaku konsumen terhadap produk seperti tingkat penggunaan, loyalitas, atau bahkan respon terhadap promosi. Nah, sekarang kita akan ngebahas kenapa sih segmenting itu perlu. Yang pertama, efisiensi pemasaran. Sumber daya pemasaran digunakan secara lebih efisien dengan fokus pada segmen yang lebih potensial. Yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan. Produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing dengan menawarkan nilai unik kepada segmen tertentu. Dan yang terakhir adalah pengembangan produk yang lebih baik. Informasi dari segmentasi membantu dalam inovasi produk yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Untuk langkah-langkah melakukan segmentasi pasar, yang pertama ada identifikasi pasar. Pertama-tama kita harus menentukan pasar mana yang akan kita analisis. Yang kedua, kumpulkan data. Setelah kita mengidentifikasi pasar, kita harus melakukan riset pasar untuk mengumpulkan data tentang konsumen. Yang ketiga, analisis data. Setelah data tadi didapat, maka analisis data diperlukan untuk mengidentifikasi pola dan kelompok konsumen yang memiliki kesamaan. Yang keempat,
tentukan segmen, yaitu bagi pasar dari analisis data di atas menjadi segmen-segmen berdasarkan kriteria yang relevan. Yang kelima, evaluasi dan pilih segmen target. Evaluasi berpotensi setiap segmen dan pilih yang paling sesuai dengan tujuan bisnis. Yang keenam, kembangkan strategi pemasaran. Sesuaikan strategi pemasaran untuk setiap segmen yang ditargetkan. Salah satu contoh nyata yang sangat relevan datang dari perusahaan raksasa dunia, yaitu Coca-Cola. Coca-Cola menerapkan segmentasi pasar dengan sangat strategis. Secara demografis, mereka menargetkan berbagai kelompok usia, dari remaja bahkan hingga dewasa. Dengan produk yang berbeda, seperti Coca-Cola Klasik untuk dewasa dan Coca-Cola Zero Sugar untuk konsumen yang lebih sadar kesehatan. Secara geografis, Coca-Cola menyesuaikan rasa dan kemasan produknya sesuai referensi lokal. Contohnya di Jepang, Coca-Cola memproduksi teh dan minuman berenergi yang lebih digemari oleh pasar lokal. Sedangkan di Indonesia, mereka juga memasarkan Resti dan Ades untuk menyesuaikan dengan selera pasar yang beragam. Dari segi psikografis, Coca-Cola menggunakan pendekatan gaya hidup dengan slogan-slogan emosional seperti Taste the Feeling untuk membangun koneksi emosional dengan konsumen. Dan dari aspek perilaku, Coca-Cola melihat kebiasaan konsumsi, seperti meningkatnya tren hidup sehat, sehingga mereka menghadirkan Coca-Cola Light dan Zero Sugar untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menghindari gula tapi tetap ingin menikmati minuman bersoda. Kesimpulannya, dengan strategi segmentasi yang kuat dan menyeluruh ini, Coca-Cola mampu menjangkau pasar yang sangat luas dan tetap relevan di berbagai kalangan masyarakat, baik dari sisi budaya, usia, maupun gaya hidup. Strategi segmentasi inilah yang menjadi pondasi dari strategi pemasaran Coca-Cola, sehingga mereka bisa mempertahankan posisinya sebagai salah satu brand minuman terbesar di dunia. Setelah kita melakukan segmentasi pasar, langkah selanjutnya dalam strategi STP adalah menentukan target pasar. Nah, di sini kita masuk ke dalam tahap targeting. Apa sih yang dimaksud dengan targeting? Targeting adalah proses memilih satu atau lebih segmen pasar yang berpotensi untuk dijadikan sasaran pemasaran. Tujuannya adalah agar strategi pemasaran bisa lebih fokus, efektif, dan juga efisien. Dengan mengetahui siapa target kita bisa menyusun produk apa saja yang sesuai dengan kebutuhan mereka, cara promosi yang tepat, dan juga cara komunikasi yang paling efektif dengan konsumen. Misalnya, target kita adalah remaja yang berusia 15 sampai dengan 18 tahun, yang aktif dan juga suka nongkrong. Maka, pendekatannya tentu berbeda dibandingkan jika target kita adalah ibu rumah tangga ataupun pekerja kantoran. Targeting membantu bisnis untuk tidak asal menjual ke semua orang, tapi benar-benar memahami siapa pembelinya, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara menjangkau mereka. Lalu, bagaimana sih cara kita memilih strategi targeting yang tepat? Ada 4 jenis strategi utama yang biasa digunakan dalam dunia pemasaran. Yang pertama yaitu undifferentiated marketing, pendekatan satu untuk semua, promosi dan produknya dibuat sama tanpa membedakan segmen. Yang kedua yaitu differentiated marketing, pendekatan yang berbeda untuk setiap segmen yang dipilih. Kemudian yang ketiga yaitu concentrated marketing, fokus hanya pada satu segmen tertentu. Dan terakhir yaitu micro marketing, strategi yang sangat spesifik, bahkan bisa sampai level individu atau komunitas tertentu yang ditujunya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nyata dari
strategi targeting. Di sini kami mengambil contoh perusahaan Coca-Cola. Coca-Cola menggunakan strategi differentiated marketing, di mana mereka menyesuaikan produk dan promosi untuk segmen pasar yang berbeda-beda. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, produk Coca-Cola Original. Ini untuk konsumen umum yang menyukai rasa manis. Kemudian, produk Coca-Cola Zero Sugar. Ini untuk anak muda yang peduli akan kesehatan. Yang ketiga yaitu Diet Coke, untuk wanita dewasa yang sadar akan kalori. Terakhir yaitu seperti produk Sprite dan juga Fanta untuk remaja yang suka dengan minuman ringan. Gak cuma produknya aja loh yang dibedakan, tapi juga kemasan dan promosinya. Coca-Cola Zero sering muncul di konser dan juga event olahraga. Sedangkan itu Diet Coke dikemas dengan lebih ramping dan juga stylish. Desain botol juga dibuat berbeda sesuai dengan citra masing-masing segmen. Kesimpulannya, targeting adalah kunci untuk mengarahkan strategi pemasaran agar lebih efektif dan juga efisien. Dengan menentukan target pasar yang tepat, bisnis bisa menyusun produk, harga, promosi, dan distribusi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konsumennya. Coca-Cola adalah contoh sukses bagaimana targeting bisa digunakan untuk menjangkau berbagai segmen pasar, dan ini juga bisa diterapkan dalam bisnis kecil maupun UMKM. Dengan memahami konsep targeting, kita menyadari bahwa keberhasilan pemasaran tidak ditentukan oleh seberapa luas pasar yang dijangkau, tetapi seberapa tepat segmen yang dipilih. Targeting membantu bisnis mengarahkan seluruh elemen pemasaran, mulai dari produk, harga, promosi, hingga distribusi, agar tetap sesuai dengan karakteristik dan juga preferensi konsumen yang paling potensial. Strategi ini juga memungkinkan perusahaan mengelola sumber daya secara efisien, mengurangi resiko salah sasaran, serta meningkatkan peluang konversi dan juga loyalitas pelanggan. Dalam konteks STP, targeting menjadi penghubung penting antara analisis pasar atau biasa disebut segmentasi dan juga pelaksanaan strategi atau positioning. Tanpa targeting yang jelas, positioning tidak akan tepat sasaran. Jadi bisa disimpulkan bahwa targeting bukan hanya bagian dari strategi, tapi inti dari arah dan efektivitas pemasaran modern. Setelah tadi kita mendengarkan tentang segmenting dan targeting, sekarang kita akan membahas tentang positioning. Lalu, apa sih positioning itu? Secara sederhana, positioning adalah cara sebuah produk atau merek mengambil tempat spesial di benak konsumen. Jadi, bukan soal rasa atau harga, tapi tentang bagaimana kesan produk itu begitu melekat dan mudah diingat. Tujuan dari positioning sendiri ada beberapa. Pertama, untuk membuat produk kita berbeda dari produk lain yang mirip. Kedua, agar konsumen langsung tahu manfaat utama dari produk kita. Dan ketiga, untuk membangun keyakinan serta loyalitas dari pelanggan. Nah, biar makin paham, mari kita coba masuk ke contoh kasus nyatanya pada perusahaan Coca-Cola. Teman-teman, pernah gak sih lagi jalan ke minimarket terus pengen beli minuman cola? Dan kalian tanpa mikir panjang langsung ambil Coca-Cola. Dan ketika kamu mendengar kata Coca-Cola, yang terbayang dalam benakmu adalah minuman cola yang segar untuk menemani waktu bersama keluarga. Nah, itu bukan sekedar kebiasaan, tapi itulah hasil dari strategi marketing positioning. Coca-Cola nggak cuma jual minuman manis berkarbonasi, tetapi juga jual perasaan. Mereka menempatkan merek mereka sebagai bagian dari kebahagiaan dan momen spesial. Bahkan slogan mereka seperti Open Happiness dan Taste the Feeling tidak berfokus pada rasa manis atau teknologi produksi Coca-Cola. Justru mengarah pada pengalaman emosional yang dirasakan ketika minum Coca-Cola. Seperti yang biasa kita lihat, Coca-Cola sering muncul di momen-momen tertentu seperti iklan hari Natal, bulan Ramadan, dan momen-momen besar lainnya. Mereka sengaja masuk ke ruang-ruang kebahagiaan konsumen agar kita semakin melekatkan merek mereka dengan rasa senang, nyaman, dan kebersamaan. Coba teman-teman bandingkan,
Coca-Cola dengan merek minuman soda serupa seperti Pepsi jelas berbeda. Pepsi lebih sering memposisikan diri mereka sebagai merek yang muda dan berani karena segmentasi pasar mereka adalah para anak muda yang ingin tampil beda. Jadi, meskipun produk mereka mirip, tapi positioning keduanya jauh berbeda. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa positioning itu bukan hanya soal cita rasa produk, tapi soal bagaimana posisi merek tersebut di benak dan hati konsumen. Mau jadi merek yang keren, premium, tradisional, atau ahli dalam satu hal, semua itu harus konsisten dan sesuai dengan apa yang dijual, cara mengiklankan, bahkan desain kemasan. Jadi, kalau kamu punya bisnis, mulai pikirin kalau orang dengar nama produkku, mereka harus ingat apa nih? Karena itu adalah langkah awal membentuk positioning yang kuat untuk produkmu. Nah, itu dia strategi marketing STP, segmenting, targeting, dan positioning yang sangat berguna untuk kamu mengembangkan bisnismu. Semoga bisa membantu memahami dan dapat menerapkannya dalam praktek bisnismu. Terima kasih sudah menonton.